hasrat atau motivasi dari seseorang bisa nampak dari perbuatannya, tindakannya sehari-hari. Baik itu hasrat yang bagus, hasrat yang baik, juga hasrat yang jelek. Di dalam Markus 12 ayat 38 sampai 44 dikontraskan oleh Tuhan Yesus tentang dua macam hasrat yang berbeda. Kita lihat, yang pertama yang dikontraskan adalah ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang penting, rohaniawan, mungkin kalibernya pendeta zaman saat ini, luar biasa, orang paling penting di masa itu, di masa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Hati-hatilah. Kata hati-hati memakai kata blepete, itu artinya perintah untuk melihat, meneliti, mengamati, dan mengerti apa yang dilihat. Sungguh-sungguh perhatikan. Sungguh-sungguh perhatikan, hai murid-murid, lihatlah pendeta atau lihatlah ahli Taurat yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus saat itu. Lihatlah ahli Taurat itu. Siapa itu ahli Taurat? Ahli Taurat disebut grammateon atau disebut soferim, yaitu penyalin kitab Taurat. Bahkan bukan menyalin saja, menghitung huruf-huruf setiap kata di dalam kitab Taurat itu, sehingga selain menyalin juga menghitung. Jadi ahli Taurat adalah orang yang paling tahu isi Taurat, karena dia menulis, menyalin, menghitung semuanya, detailnya semuanya sudah tahu. Begitu luar biasanya. Makanya ahli Taurat itu tahu betul tentang firman Tuhan di dalam Taurat. Inilah ahli Taurat. Tetapi dia mempunyai hasrat yang luar biasa, hasrat yang berbeda. Bukan rohani, tetapi justru pamer. Dikatakan ia suka berjalan-jalan. Jalan-jalan ini berjalan dalam arti mondar-mandir. Tidak ada gunanya mondar-mandir kecuali pamer. Mondar-mandir ke sana ke sini supaya orang lain melihat. Dan mondar-mandirnya memakai jubah panjang. Jubah itu jubah yang dipakai untuk kerja, untuk menyalin Taurat, untuk ada di sinagog, untuk memimpin sesuatu. Tetapi jubah panjang tidak perlu di jalan-jalan di pasar. Tetapi ahli Taurat itu melakukan semuanya di pasar. Bahkan suka diberi hormat di pasar. Pasar masa itu adalah tempat seperti pelayanan mal publik, bercampur jual beli, bercampur tempatnya orang kampanye, termasuk juga masalah politik lain-lainnya, agora istilahnya, itu pasar. Dan itu yang terjadi ya. Apalagi dia suka duduk di bagian terdepan di sinagog. Sinagog itu bentuknya bisa keliling, ada pilarnya di tengah, orang-orang duduk di seputar di belakang pilar. Dan tapi ahli Taurat duduk di depan, menghadap ke semua umat. Di belakangnya adalah tempat Taurat disimpan. Dan itulah tempat terdepan yang disukai ahli Taurat. Duduk di tempat terhormat di pesta. Tetapi sebaliknya, justru makan rumah janda-janda. Inilah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Pamer baiknya, tapi kentara jahatnya, kentara jeleknya. Janda-janda tidak berdaya, tidak, dia punya rumah dimakan, ditelan, dirampas oleh ahli-ahli Taurat. Dan doanya panjang-panjang. Banyak orang nggak suka doa panjang-panjang, tetapi ahli Taurat justru memamerkan doa yang panjang-panjang. Ini yang terjadi. Wah, apa hasrat yang tersembunyi di dalam ahli Taurat? Dia kepingin pamer, dia bangga, dia merasa dia paling pinter, dia merasa lebih hebat dari semuanya, lebih kaya dari semuanya. Dan inilah yang terjadi. Kelihatan walau tidak dituliskan hasrat atau motivasinya. Berbeda dan kontras dengan janda yang miskin. Janda yang miskin ini bagaimana? Dia dikatakan petokos, artinya miskin betul-betul. Dari kata petoso yang artinya bungkuk, mungkin membungkuk sambil mengemis. Itu yang terjadi, membungkuk sambil mengemis. Itu yang terjadi. Mari kita pikirkan. Dia janda miskin,
Tapi dia mau memberikan 2 peser. Peser ini uang tembaga yang disebut peruto atau lepto. Ini buatan Alexander Jannaeus. Harganya diperkirakan sama dengan 6 menit upah pekerja harian. Berapa itu? Berapa itu? Mungkin 3.000 rupiah. Tetapi janda miskin ini tetap memberikan. Kalau dia merasa memberikan sedikit, tidak perlu memberikan, ya tentunya dia tidak memberikan. Karena itu merasa kecil. Padahal itu adalah seluruh nafkahnya hari itu. Kalau dia mengemis 7 hari, setiap hari, maka untuk hari itu dia mempersembahkan semuanya, sepertujuhnya berarti. Luar biasa. Orang yang seperti janda miskin. Boleh saja dengan alasan apapun dia tidak memberi, tetapi dia ingin memberikan karena cintanya kepada Tuhan. Hasrat yang ada di dalam adalah cinta Tuhan. Dan dia kepingin memberi, melewati persembahan di sinagog itu, di tempat itu, di gereja itu. Dan tentunya dengan memberi itu, uangnya termasuk untuk mengolah gereja, juga diberikan kepada orang miskin lain. Dia cinta Tuhan. Nah, ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan semua kita? Bagaimana dengan pelayan-pelayan zaman ini di gereja? Apakah ada pelayanan yang dengan hasrat yang berbeda? Ada yang melayani di dalam gereja dengan hasrat untuk populer, dihormati? Apakah ada persembahan, sumbangan dengan hasrat untuk pencitraan supaya dilihat baik, supaya ada tujuan-tujuan lain? Apakah ada kerajinan di dalam ibadah kita dengan tujuan-tujuan lain supaya sukses, tahan godaan dan lain-lain, supaya berhasil, supaya untung dan lain-lain? Mari kita pikirkan, apakah kita pamer di status-status kita dengan tujuan supaya viral, supaya baik, supaya semua orang lihat dengan memuja-muji? Apakah itu? Apakah kita memang cinta Tuhan melakukan semuanya? Mari kita renungkan apa yang ditulis oleh Markus dalam kontras antara ahli Taurat yang seibarat dengan pendeta dengan janda miskin yang mempersembahkan 2 peser. Bagaimana dengan kita? Mari kita tidak berhasrat yang jelek. Mari kita berhasrat yang baik. Dan kalau ada orang yang berhasrat jelek kepada seseorang, mari kita tolong. Di zaman-zaman seperti ini, banyak penipu-penipu lewat medsos, lewat HP, lewat apapun, pakai AI. Mari kita tolong supaya tidak sampai tertipu banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya dengan hasrat yang baik yang kita pamerkan kepada Tuhan. Amin.